Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya untuk anak-anak kami, teman-teman atau adik-adik pelajar yang akan mengikuti ujian akhir di sekolah masing-masing. Hari ini kita memulai ibadah pemberangkatan. Jadi kita bersama-sama dengan orang tua di rumah dan kita akan memulai ibadah ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sertailah kami dalam ibadah pagi ini, agar kami boleh mengikuti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya memilih firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 8 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Aku di sini bisa hikmat, bisa pengetahuan, bisa pengertian. Tetapi juga aku di sini bisa Tuhan sendiri, Allah yang mengasihi kita. Tapi untuk saat ini kita lihat kata aku sebagai pengetahuan. Dalam dunia pendidikan kita mengenal istilah rajin pangkal pandai. Rajin artinya melakukan sesuatu berulang-ulang, lebih dari satu kali, sehingga makin terbiasa dan makin lancar. Kalau seorang rajin menyanyi, maka dia akan lebih baik, lebih pandai bernyanyi. Seorang main gitar, rajin dia, maka dia akan lebih pandai dan mampu main gitar. Seorang yang mau main biola, maka dia akan semakin rajin, semakin pandai, dan dia menguasainya. Ada di antara adik-adik yang lagi jatuh cinta tapi bukan pacaran ya. Artinya dia mencintai seseorang sehingga dia membuka dirinya kepada seseorang yang dia cintai, yang dia kasihi itu. Kekasihnya itu adalah orang yang dicintai dan mencintainya. Nah, kalau firman Tuhan hari ini berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi hikmat, pengertian, ilmu pengetahuan itu kalau kita cintai, maka dia akan menjadi milik kita. Kemudian dikatakan, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi kita perlu mengasihi pengetahuan. Kita perlu mencintai ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita perlu mencarinya, berarti ada usaha. Inilah yang disebut dengan belajar. Mencari sampai menemukan, mencari sampai mendapatkan, mencari sampai memiliki. Nah, itulah belajar. Jadi belajar agar kita berhasil. Saudara-saudara, anak-anak kami, teman-teman dan adik-adik remaja yang akan mengikuti ujian pada 2 minggu atau 3 minggu ke depan atau beberapa minggu sesuai dengan anjuran pemerintah atau sekolah kita, ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih ajaib lagi. Apa itu? Hikmat, pengetahuan atau ilmu itu akan datang kepada kita, kepada mereka, kepada siapapun yang mencari. Nah, ada di sini kelas katekisasi sini. Kita pernah pelajari dalam perjanjian baru Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Artinya semua hikmat sudah tersedia. Sudah tersedia, tetapi kita harus meminta, kita harus mencari, kita harus mengetok. Inilah belajar itu.
inilah berusaha itu. Kita harus mengejarnya. Kita harus bergerak. Kita harus melangkah. Kalau sungai misalnya, di sana hulu, di sini hilir, jadi kita berangkat dari hilir ke hulu. Berangkat, bergerak, belajar, berarti menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, saat berusaha kita mencari, maka kita pasti menemukannya. Jadi contoh, apa artinya adik-adik, anak-anak kami, teman-teman melewati tahap akhir dari studinya. 6 tahun sekolah dasar, maka sebentar lagi akan mengakhiri, masuk ke sekolah menengah tingkat pertama. 3 tahun sekolah menengah tingkat pertama, sebentar lagi akan melewatinya dan masuk ke sekolah menengah umum atau SMK. 3 tahun sekolah menengah umum atau SMK akan masuk ke perguruan tinggi. Dan khusus untuk mereka ini bukan lagi pelajar namanya, bukan lagi siswa namanya, tetapi mahasiswa. Mahasiswa. Ada jaket mahasiswa, ada kartu mahasiswa, dan sebagainya. Dia bebas membaca buku, belajar. Belajar artinya bergerak ke arah yang lebih baik. Lalu apa yang mau kita lakukan? Marilah kita memulainya. Memulai setiap hari dengan mencari hikmat dan pengetahuan yang datang dari Allah. Nah, jadi ini memulai hari bersama Allah. Baca nanti Mazmur 5 ayat 4. Itu yang pertama. Lalu kemudian kita mencari pengertian dari Tuhan. Kalau ini kita lakukan sejak SD, sejak SMP, sejak SMU, maka ke depan kita akan memiliki keuntungan yang luar biasa. Karena ini akan mendorong kita untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Nah, saya kasih contoh. Ini ada satu buku. Nah, saya pegang begini biar bisa dibaca. Cara instan melatih daya ingat. Instan artinya cepat atau segera. Lalu untuk menciptakan pribadi yang tangguh dan brilian. Nah, ini brilian. Lalu I am brilliant. Aku harus pintar, harus cerdas, harus hebat. Tapi di bawahnya ada juga tulisan melatih daya ingat secara efektif dan praktis dan untuk semua usia. Nah, jadi saya juga masih memakai ini sekarang. Karena untuk semua usia saya sudah 59 tahun misalnya. Saya kasih contoh, saya baca daftar isinya saja. Menelusuri otak manusia, bab 1. Bab 2, cara mudah memetakan pikiran. Bab 3, memori yang super. Bab 4, membaca dengan cepat. Bab 5, modalitas atau tipe belajar. Bab 6, multiple intelligence. Nah, ini juga Tuhan mengaruniakan kepada setiap orang kecerdasan ganda, kecerdasan majemuk. Berarti kita memiliki lebih dari satu keunggulan. Lalu dikatakan di sini bab 7 memberdayakan otak. Memberdayakan otak. Saya kutip satu di sini yang menarik, di halaman 112 dikatakan bahwa lingkungan di mana kita belajar harus lingkungan yang baik. Ditulis di sini menciptakan lingkungan penuh kasih sayang. Lingkungan penuh kasih sayang sangat diperlukan dalam pembelajaran, terutama masa kecil. Lingkungan yang menyenangkan akan sangat mendukung bagi pembentukan karakter dan emosi anak.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai orang tua, mari kita ciptakan lingkungan yang enak bagi anak-anak kita untuk belajar. Lingkungan yang kondusif. Dan di dalam inilah kita memberi semangat bagi mereka. Semangat bagi anak-anak kita. Mungkin waktu terbatas, fasilitas terbatas, kemampuan fisik terbatas, intelektual juga terbatas. Tetapi milikilah semangat ya. Anak-anak kami, adik-adik, teman-teman, miliki semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung keterbatasan, bahkan penderitaannya kalau ada. Keterbatasan akan mendorong orang yang bersemangat untuk bergerak, untuk melangkah, untuk memulai, untuk kreatif. Keterbatasan kiranya memicu kreativitas. Jadi situasi boleh terbatas, tapi bersama Tuhan, kita semua, kalian semua anak-anak kami, adik-adik kami, teman-teman kami, remaja, bersama Tuhan, kita semua bisa mengembangkan kreativitas tanpa batas. Nah, ini yang terakhir. Situasi boleh terbatas, tapi kreativitas harus tanpa batas. Tetap semangat dan selamat belajar. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah anak-anak kami ini semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir di sekolah masing-masing, di tingkat SD, di tingkat SMP, di tingkat SMU dan SMK. Berkati mereka semua Tuhan, anak-anak kami ini yang Tuhan titipkan bagi kami di setiap keluarga. Mereka ini adalah masa depan kami, masa depan keluarga kami. Berkati kami para orang tua ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk mempersiapkan lingkungan yang kondusif untuk belajar bagi anak-anak kami, lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian. Berkati kami Tuhan sebagai orang tua, berkati anak-anak kami. Kami serahkan mereka ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara, melindungi, dan memberkati mereka. Terutama memberikan hikmat dalam mereka menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan atau nanti menjalani ujian-ujian sebagaimana ditetapkan di sekolah masing-masing. Biarlah mereka ini semua Tuhan boleh berhasil, boleh lulus dengan hasil yang baik. Dan kami sebagai orang tua akan mendorong mereka untuk sekolah lagi. Akan mempersiapkan segala sesuatu demi keberhasilan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.